أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون اللهم ارحمنا بالقرآن sadaqallahul azim. Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53 sampai dengan ayat 54. Ayat yang menjadikan motivasi untuk kita semua yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang beriman tidak ada yang dinamakan putus asa. Karena ternyata yang paling kita khawatirkan adalah kehilangan rahmatnya Allah. Sedangkan Allah katakan dalam surah Az-Zumar, wahai orang-orang yang melampaui batas, jangan engkau pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang yang berdosa besar saja, orang yang kehilangan daripada optimistik, daripada rasa ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah katakan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Maka bagi orang yang beriman tidak ada ketakutan pada dirinya. Allahumma arhamna bil Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islam Tinda yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang ada di rumah, ini Masya Allah luar biasa. Hari ini kita akan membahas tentang dosa. Manusia tempatnya dosa, manusia sarangnya dosa. Nggak ada manusia ya kita ini ya semua ya kecuali Rasulullah SAW nggak dapat dosa, semua pasti ada dosanya. Janganlah pernah putus asa. Wah, karena Allah Maha Pemaaf, tapi ada syaratnya. Nonton dulu sekarang Islam Tinda dari awal sampai akhir ya Bapak Ibu ya. Tema yang kita bahas hari ini adalah jangan putus asa walau banyak dosa. Masya Allah, luar biasa. Nah sekarang kita langsung aja bahas satu persatu. Yang namanya manusia ini kadang-kadang kita tuh merasa ujian yang Allah berikan ini, kadang-kadang kita mikir, apa jangan-jangan dulu gara-gara dosa-dosa kita masa lalu sampai Allah kasih kita tuh cobaan begini besar gitu. Nah akhirnya ada yang putus asa Ustadz Maulana. Mohon izin sebelumnya. Nah ini sekarang kalau kita boleh tahu nih, apakah kita boleh ya terus berharap sama Allah dosa kita diampunkan, jangan kita berputus asa dan kita yakin bahwa kita akan diampuni dosanya. Mohon izin menjelaskannya Ustaz Maulana. Makasih banyak Mas Fadli yang luar biasa. Kepada semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang lagi nonton, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kalau kita berkata ujianku banyak, masalahku banyak, cobaanku banyak, mungkin saya banyak dosa, alhamdulillah sudah mengakui. Karena yang susah itu kalau tidak mau mengakui. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Pengakuan. Bagaimana mungkin kita bisa nyuci baju kalau kita tidak tahu kalau baju ini kotor atau tidak? Kita harus tahu dulu ini kotor, maka dicuci lah. Ah ini kotor tidak, kotor tidak, kotor tidak, kotor
Lebih baik cuci aja semuanya. Jangan sampai ada nanti sesuatu masalah buat kita. Karena dalam hal ini, ketika Allah memberikan cobaan kepada anak cucu Adam, sungguh itu adalah bentuk apa? Rahmat, kasih sayang, ampunan. Kadangkala ada memang dosa itu harus digosok itu nodanya karena kebanyakan, atau direndam kelamaan karena terlalu banyak nodanya. Begitulah ibaratnya dosa itu. Maka yang harus kita lakukan adalah memohon ampun kepada Allah dan bermuhasabah. Introspeksi diri kita, jangan sampai atas introspeksi. yaitu maksudnya bermuhasabah itu paling aman kata-katanya daripada introspeksi diri. Dari sini kita bisa belajar bahwa atas apapun yang kita lakukan, betul rahmat Allah jauh lebih besar daripada kemurkaannya. Sehingga bisa jadi atas ujian cobaan yang menimpa kita adalah bentuk kasih sayang Allah, penyelamatan dari Allah buat kita, supaya nanti kelak di hari kemudian kita tidak disiksa. Amin ya Allah. Iya, terjatuhnya, kenanya beling, kenanya duri di kaki kita, bisa jadi itu adalah penggugur dosa. Amin. Panasnya lagi demam, bisa jadi itu. Betul kata Mas Fadli, manusia tidak lupa dari dosa ya. Karena ada dua hal, salah, lupa. Salah, lupa. 2, 3, salah, lupa. Inilah menyebabkan orang berdosa. Salahnya dan lupanya. Dia sebenarnya tahu kalau itu jelek, setan itu jelek. Dia tahu sholat itu penting, tapi dia lupa atau lalai atau apapun alasannya. Mohon izin tanpa menggurui, hanya mengingatkan kita ini sebagai yang ada di Islam Tindak, hanya mengingatkan hidayah itu datangnya dari Allah. Dan kita pun yang mengingatkan tidak lepas daripada dosa. Iya betul. Ya juga ya. Karena kita memohon, makanya Andre Gurta, Allah yarham, guru saya di Pondok Pesantren An-Nahdah, melarang kita berdakwah kalau tidak tahajud. Bagaimana kau bisa berdakwah kalau kau tidak memohon kepada Allah supaya sinyalnya bisa nyampe? Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa kita pun tidak luput dari kesalahan dan dosa. Ini Masya Allah, ada orang yang dia tahu dosanya besar, dosanya banyak ya kan. Dia ini udah mencoba untuk berdoa sama Allah, kayaknya kok ujian tetap datang terus. Apakah ini masalah dosa-dosanya ini nggak mau diampuni sama Allah? Akhirnya dia mengambil solusi yang jalan pintas. Udah deh, aku nggak sanggup hidup lagi. Aku lebih baik bunuh diri. Gitu. Nauzubillah min zalik. Ini contoh ya. Tapi contoh ini, tapi tolong disampaikan kepada jamaah yang lagi nonton, jangan sampai ini menganggap membunuh diri itu, jangan sampai ada yang bunuh diri. iya makanya Bapak tenang dulu. Ini mau dijelasin sama Ustadz Syam. Ya Ustadz Syam mau izin, silakan dijelaskan Ustadz Syam. Iya. Sampai guru Ustadz Maulana Muhammad Asfadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk seluruh jamaah Islam itu Indah, bapak-bapak, ibu-ibu serta seluruh jamaah yang insya Allah menjaga dirinya dari prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengingatkan kepada kita, jangan meninggal dunia sebelum engkau berprasangka baik kepada Allah. Masya Allah. Artinya jangan sampai dicabut nyawa kita sementara kita masih berprasangka buruk. Orang yang berputus asa sama saja dia berprasangka buruk sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menganggap dirinya tidak diampuni dosanya, sama saja dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menganggap bahwa tidak ada satupun amalnya yang diterima sama Allah, sama saja dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menganggap bahwa dirinya pasti masuk neraka, berarti dia berprasangka buruk sama Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya membuat dia putus asa. Makanya di dalam Islam sangat diharamkan, dilarang yang namanya bunuh diri. Ada seorang yang terluka tangannya, ketika dia tidak tahan lagi dengan sakitnya tangannya, lalu dia pun mengamputasi sendiri tangannya. Karena tidak ada ilmu baginya, mengucur darah tersebut, mengalir darah ini, kehabisan darah, meninggal dunia. Kata Nabi, itu bunuh diri. Dan dibunuh diri tersebut termasuk dosa besar di dalam Islam dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Udah mati lagi. Subhanallah, kalau belum mati masih diampuni sama Allah. Tapi kalau sudah meninggal dunia, bagaimana caranya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tanpa dengan doa-doa daripada orang yang ditinggalkannya? Subhanallah. Maka ketika seseorang yang dinamanya
berputus asa dengan usahanya, berputus asa dengan ujian hidupnya, berputus asa dengan dirinya, berarti yang pertama ciri-ciri orang yang tidak berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini hidup di dunia hanya tinggal menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekeras apapun usaha kita, tetap ujungnya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun tercelalah bagi orang yang tidak mau berikhtiar. Sedangkan seorang Nabi SAW yang paling mengerti konsep takdir, yang paling mengerti konsep nasib, yang paling mengerti tentang konsep keimanan, seorang Nabi SAW masih berusaha, masih berikhtiar, masih berjuang. Apalagi kita yang benar-benar tidak pernah diintipkan daripada konsep takdir tersebut. Maka berikhtiarlah semaksimal mungkin, lalu kita bertawakal ala Allah dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengakhiri hidup bukanlah solusi. Karena ada yang mengira bahwa setelah meninggal dunia selesai semuanya. Tentu saja tidak. Ketika orang meninggal dunia, yang pertama kali diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya adalah dirinya sendiri, yakni yang berbentuk dirinya sendiri, yaitu daripada amal kebaikan ataupun amal buruknya. Kalau dia banyak beramal baik, maka yang menemaninya dalam kuburnya adalah amal baiknya, amal solehnya. Tapi kalau dia beramal keburukan, maka yang menemaninya adalah amal buruknya. Ketika ditanya oleh Munkar Nakir, siapa Tuhanmu? Dia berkata, Allah Tuhanku. Berkata amal buruknya, dia bohong. Dia bilang Allah Tuhannya, tapi dia tidak pernah sholat. Dia bohong. Dia bilang Quran daripada imamnya, tapi dia tidak pernah mempelajarinya. Dia bohong. Dia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabinya, tapi dia tidak mengikuti daripada ajaran baginda Nabi SAW. Berarti ujian di dalam kubur setelah orang meninggal dunia itu adalah ujian yang sesungguhnya, yang tidak ada satupun yang bisa lolos darinya kecuali dengan amal solehnya. Wallahu ta'ala. Lanjut jamaah. Yeay. Nih saya senang nih, maksudnya hari ini kita bicara masalah tentang apa yang kita lakukan ini, namanya manusia ini nggak pernah luput dari dosa. Tadi Ustadz Maulana bilang rahmatnya Allah tuh jauh lebih besar. Nah ada pertanyaan nih Bib. Ya. Seandainya dia ini memang benar-benar ahli maksiat, pemerkosa, minum hammer, iya kan, pembunuh, gitu, durhaka sama, ini contoh, durhaka sama orang tua. Ini dosa nih orang bilang udah segunung mungkin lebih, 2 gunung 3 gunung kita nggak tahu deh. Tapi ada nggak sih amalan-amalan mungkin yang bisa menghapuskan dosa yang segitu besarnya supaya Allah bisa ampuni kita? Mungkin apa amalannya Bib? Ini mau izin penjelasannya. Maulana, Sasha, Mas Fadli. Fadal Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Artinya dosa. Orang itu manusia, tadi sampaikan sama host kita Mas Fadli, nggak ada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Kalau dikatakan, saya jawab dulu pertanyaan, bisa tidak dengan dosa sebanyak ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sangat bisa. Oh bisa, Masya Allah. Sangat bisa, karena Allah Subhanahu wa taala Maha sayang dengan rahmat dan kasihnya. Seperti tadi Ustaz Syam membacakan ayat. Ada juga ayat yang qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasul, katakan kepada umat, katakan kepada hamba-hambaku, asrafu ala anfusihim. Apa sih makna asrafu ini? Ini perlu kita bahas. Apa sih Ustaz Maulana, mana asrafu itu besar maknanya. Mungkin kalau saya bilang, Masya Allah, Mas Fadli ini banyak dosa. Walaupun benar sih. Enggak lah, Alhamdulillah saya udah taubat gitu. Kasih Bib, Alif sudah mewakili saya. Sekarang yang itu yang banyak dosa. Balas-balas. Asrafu ala anfusim. Kalau saya bilang Mas Fadli atau Ustaz Syam atau Ustaz Maulana banyak dosanya, belum tentu. Mungkin saya yang berbicara lebih banyak dosanya, karena saya bukan Allah. Tapi ketika Allah mengatakan asrafu ala anfusihim, manusia yang banyak dosa, mau dia zina, membunuh, apalagi berjudi, semua dosa yang ada di dunia ini pernah dia. Makanya ada kalimat daripada Nabi SAW yang Nabi mengatakan, yaji'u yaumal qiyamah nasun minal muslimin bidzunubi amthalil jibal. Apa kata Nabi? Nanti datang di hari kiamat manusia datang dari muslimin itu dengan membawa dosa bergunung-gunung. Katakan sama manusia yang banyak dosanya. Dosanya mungkin bisa dikatakan sebesar dunia, bahkan lebih daripada dunia. Tapi Allah katakan apa? Sini, kata Allah. Allah nggak katakan aku siksa mereka nanti kalau mereka nggak bertaubat. Makanya la taqnatu min rahmatillah.
Dosa sebesar apapun, mau sebesar dunia, 2 kali dunia, 3 kali dunia, kata Allah sini, la taqnatu min rahmatillah. Dipeluk kita sama rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Diambil kita. Allah tidak ingin menyiksa hambanya. Allah tidak ingin mengadab hambanya. Neraka hanya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah diperingatkan tetap tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya rasakan siksa dan adab Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama nafas masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara pelebur dosa itu dari azan saja setiap hari. Amalannya, Bib? Amalannya dari azan aja. Misalnya ketika azan kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan ditambahkan raditu billahi rabba wa bil Muhammadi rasula wa bil islami dina. Cuma mengatakan itu, insya Allah dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ingat disertai dengan taubat tanpa putus asa. Masya Allah. Buat Ustadz Habib, ada yang bertanya nih katanya nih. Saya coba bacain dari @hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustadz Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku merasa putus asa. Motor udah berkali-kali disela, tetap nggak nyala. Hah? Apakah harus sholat taubat dulu biar motor aku nyala? Nah, ini gimana Ustadz Syamu? Apa ada hubungannya memang? Ini orang motor nggak bisa disela, terus dia harus sholat taubat dulu biar motor bisa nyala? Ini pengalaman nih. Motor butut di Tidak ada salahnya sholat taubat. Tidak ada salahnya sholat taubat. Orang kalau sholat taubat itu Allah kasih semuanya. Setelah sholat solusinya setelah sholat taubat periksa kuncinya. Siapa tahu belum diputar. Nah, atau setelah sholat taubat bawa ke bengkel. Bisa. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, yang baru bergabung, kita ingatkan lagi buat ibu bapak di rumah yang lagi nonton, ya ajak anak-anaknya semuanya. Tema kita pagi hari ini bagus banget. Temanya adalah jangan putus asa walau banyak dosa. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjut nih buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah. Mungkin yang anaknya susah dapat pekerjaan, ya udah ngelamar ke sana ke sini tapi nggak dapat juga. Katanya gini, udah deh coba sholat taubat dulu ya. Jangan-jangan terhalang dosa. Nah, tapi udah ngelakuin juga nggak juga dapat. Apakah memang ada dosa-dosa yang nggak diampuni Ustadz pada saat kita udah bertobat juga ternyata masih tetap menjadi penghalang kita untuk mendapatkan sesuatu? Mohon izin penjelasannya Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah, bagus sekali. Buat semuanya, setengah mati cari kerjaan. Kenapa? Bisa jadi ada dosa yang dilakukan. Memangnya ada dosa yang Allah tidak ampuni? Ada. Ada dosa yang berkaitan kepada Allah, ada dosa yang berkaitan pada diri, tapi ada satu dosa yang tidak dibiarkan oleh Allah meskipun salat sunat taubat, meskipun tobat, yakni dosa yang berkaitan kepada hak manusia. Maka yang harus dilakukan adalah kembalikan haknya dulu. Ya Allah, ampuni dosaku. Saya ambil tanahnya orang 1 meter. Kembalikan dulu itu yang 1 meter. Baru kau menghadap kepada Allah. Ya Allah, saya tabrak anaknya orang, bocor kepalanya. Salah. Tambal dulu. Itu kepala Pak Ember. Tambal dulu. Tidak. Bawa dulu itu anaknya orang. Tanggung jawab dulu. Habis itu sudah bagus, minta maaf, minta ridhonya. Telinga dibayar dengan telinga. Jadi selesaikan, minta keridhaannya dulu, baru minta ampun. Maaf dulu, baru ampun. Ini yang berkaitan kepada manusia. Kenapa kerjanya tidak bagus? Mungkin kurang silaturahmi, kurang teman, bergaul. Kenapa Mas Fadli banyak kerjaan? Amin. Karena beres dia. Banyak silaturahmi. Betul. Kadang-kadang antas suka bener. Silaturahminya banyak. Kan begitu silaturahminya. Luar biasa. Makanya ada namanya promo. Promo itu penting. Bagaimana dia silaturahmi. Tidak mesti harus dijual. Tidak, berbagi. Sedekah, bertamu, menyambung silaturahmi. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan buat kita semua satu hal.
Kenapa banyak orang bagus rezekinya? Karena selain banyak silaturahminya. Mohon maaf ya, di masjid di Makassar itu banyak non muslim datang. Tuh, kok bisa? Bawain sumbangan, bawa apalagi takjil buka puasa. Kata orang muslim, bisa diterima, terima aja. Karena mereka itu mendapatkan kemuliaan, keutamannya di dunia. Meskipun menurut kita tidak ada pahalanya, tapi pasti ada kebaikannya. Mau lancar usahanya, mau dapat pekerjaan, mau banyak teman, banyak datang, banyak kemana-mana, banyak ketemu orang. Itu Kadang-kadang pasti. Ustaz, karena kita sering datang pas teman, ya dia lagi. Nyusahin. Keseringan Biasanya temennya nyusahin. Tema kita hari ini berbaik sangka ya. Sangka ya. Jangan putus asa. Bisa jadi kita berbuat baik di sini, tapi dapatnya dari sini. Bisa jadi kita membagi di sini, tapi dapatnya di sini. Tangan tidak pernah makan, tapi tangan kasih makan. Dan tidak mungkin keluar dari sini, pasti keluarnya dari tempat lain. Nggak usah dibahas Kecuali ya. muntah. Kecuali muntah, Ustaz. Maka dari sini harus ada namanya usaha. Makanya ada yang katakan orang bisa kerja karena tanda tangan, campur tangan, buat tangan, garis tangan. Jamaah. Makasih banyak Ustadz Maulana. Nah sekarang kita tinggal menyambung tadi nih apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi. Ustadz Syam bilang nggak bisa orang itu putus asa. Nah tapi kalau seandainya memang hidupnya susah, nauzubillah min zalik ya, hidupnya tuh nggak layak, akhirnya sampai dia tuh berputus asa banget dan dia meninggal dunia. Nah dia belum sempat bertaubat nih Ustadz Syam. Apakah dosanya bisa digugurkan? Apa bagaimana tadi Ustadz Syam bilang? Lebih jelasnya lagi mohon izin tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Muhammad Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang yang meninggal bunuh diri lebih besar dosanya dan lebih banyak dosanya dibandingkan orang yang membunuh orang lain. Subhanallah. Kalau membunuh orang lain saja disebut dosa besar di dalam Al-Qur'an. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Disebut dosa yang sangat besar, yaitu membunuh orang lain. Tapi Nabi SAW dalam sebuah riwayat mengatakan bahwa bunuh diri lebih besar daripada itu. Berarti subhanallah hukumannya lebih berat dibandingkan membunuh orang lain. Bukan berarti kita menyepelekan membunuh orang lain. Membunuh orang lain jelas adalah dosa besar yang mana itu adalah hukum qisas hukumannya. Namun ternyata ketika dikatakan orang yang berputus asa di sini dilihat dulu keadaannya. Putus asanya dari mana? Kalau putus asa dalam hal mungkin putus asa dalam hal duniawi misalnya dia berikhtiar ke sana kemari mencari pekerjaan toh nggak dapat juga, misalnya dia berikhtiar mencari nafkah, ingin memberi nafkah kepada keluarganya, lalu dia meninggal dalam keadaan memberi nafkah, atau dalam hal mencari nafkah dia beristirahat dalam hal mencari nafkah, istirahat dia karena udah capek, subhanallah, bukan putus asa tapi capek mencari nafkah, berarti dia justru meninggal dalam keadaan syahid. Kenapa? Karena dalam hal bekerja untuk keluarga, bekerja mencari nafkah yang halal, bukan putus asa dalam pekerjaannya. Dia bekerja tapi memang nggak dapat subhanallah. Lalu kalau misalnya dia adalah orang yang mungkin putus asa dalam hal duniawi tapi dia tidak putus asa dalam hal rahmat Allah. Jadi misalnya di dunia dia dikucilkan sama orang, tapi ternyata kepada Allah dia tidak putus asa. Di rumah dia bertaubat, di rumah dia tetap melaksanakan sholat. Berarti dalam pandangan manusia dia putus asa, tapi justru dalam pandangan Allah dia bertaubat di rumahnya, maka tidak terhitung orang yang putus asa juga. Lalu bagaimana dengan orang yang putus asa benar-benar di mata Allah dia putus asa? Nah inilah orang-orang yang memang dalam neraka jahanam. Kalau dia mati dalam keadaan minum racun, maka dalam neraka jahanam dia akan minum racun terus. Minum racun mati, minum racun mati, minum racun mati. Subhanallah. Kalau dia terjun dari gedung yang tinggi, maka dalam neraka jahanam juga berlaku demikian. Bahkan dikatakan kekal di dalamnya. Lalu, bisakah orang ini keluar dari neraka? Ada yang menganggap bahwa kekal itu, pendapat yang pertama, kekal yang memang selama-lamanya. Karena memang dia keluar daripada tauhidnya, keluar daripada keimanannya. Ada yang mengatakan kekalnya di sini bukan abada, tapi ibtida. Dia di dalam neraka ini lama di dalam neraka.
Jadi bahasanya kekal di neraka jahanam bukan berarti selama-lamanya dalam neraka jahanam, tapi sangat lama hukumannya bagi orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan dosa yang lainnya, dia akan mendapatkan hukuman yang sangat lama di neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Atau yang ketiga, disebutkan kekal di dalamnya, yakni sudah jelas mendapatkan azabnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk durasinya. Wallahu taala alam, Allah yang lebih mengetahui daripada durasi lamanya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas digaris bawahi, tidak ada kebaikan bagi orang yang berputus asa. Karena ketika seseorang berputus asa, kemana dia hendak pergi? Dosa besar diawali dari putus asa. Dia putus asa daripada rahmat Allah, dia akan mencari yang lainnya. Subhanallah. Dia putus asa dari mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berlaku kesyirikan. Oh, kalau saya sholat kayaknya susah rezeki saya, lebih baik saya minta-minta di pohon, lebih baik saya minta-minta di kuburan, saya mendatangi orang begini. Subhanallah. Maka dia mengarahkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia yang paling berat hukumannya ketika seseorang berlaku syirik. Wallahu taala alam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Tapi saya lagi mikir-mikir nih Bib nih. Ini mohon maaf sebelum ini. Saya ngerasa tuh kayaknya apa ya? Saya tuh merasa banyak banget sebenarnya dosa saya. Alhamdulillah. Kelihatan Dari Udah dosa sadar kecil, ya, dosa besar. Tapi kayaknya sih teman saya nih, Dimas bakalan masuk neraka. Soalnya kita nggak bisa nyebut diri sendiri. Itu boleh nggak sih ngomong kayak gitu, Bib? Jadi orang merasa dirinya banyak dosa. Banyak dosa terus dia menjudge dirinya itu masuk neraka gitu loh. Mau nih penjelasannya. Silakan, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah disampaikan sama guru-guru kita, jangan pernah bersangka buruk kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Aku ini, kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sangkaan hambaku terhadapku. Jadi memang kalau orang merasa dirinya banyak dosa, itu bagus. Oh, bagus. Bagus dari saya ya. Orang merasa dirinya banyak dosa, bagus. Karena memang kelihatan orang bukan. Nggak enak ujungnya. Kalau orang merasa dirinya baik, itu nggak bagus. nggak bagus. Oh, saya ini orang paling baik. Sebab kata Sayyidina Umar Ibnul Khattab, man kala ana khair fahuwa fajir. Siapa orang yang bilang saya ini orang baik, ternyata dia bukan orang baik, kebalikan daripada akuan dirinya. Makanya ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa fauqahuma minal khair husnudzan billah wa husnudzan liibadillah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang itu nggak ada dalam diri manusia itu kalau pengen bagus dia harus amalkan dua sifat ini. Catat. Catat. Satu. Yang pertama kata Rasul, husnudzan billah. Bersangka baik kepada Allah. Kita banyak dosa memang. Kita banyak dosa. Jadi kayak nggak bisa mengatakan, oh saya ini pasti masuk neraka. Nggak, kita punya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta tolong Ustadz Syam untuk bacakan syairnya. Ya. Lastulil firdausi a'la. Ilahi Ustadz Syam yang diminta. Apa yang Ustadz kemana? Ada suara. Iya, yang diminta ke sini. Suara dari sebelah sana. Ustadz Syam, silakan Ustadz Syam. Ketawa nih Kok suara Ustadz Syam berubah ya? Ilahi lastulil firdausi ahla. Cukup. Lanjutin Ustadz Maulana, kasihan dari tadi dia udah nyoba. Nggak nyampe. wala aqwa ala naril jahim. Ini dalam riwayat. Beli tahu. Nggak bagus. Ya Allah ya Rob. Ini orang bukan taubat malah tambah dosa ini. Artinya dia mengatakan lastu lil firdausi ahla. Artinya orang merasa banyak dosa. Kita merasa banyak dosa. Tapi apakah kita pantas di surga? Nggak pantas berarti. Tapi wala aqwa ala naril jahimi. Cuman kalau masuk neraka nggak kuat. Sampai ulama itu ketika melihat matahari, ya Allah, begitu panas mataharimu, bagaimana nerakamu? Ya Allah. Sampai seperti itu. Tapi jangan pernah kita juga mengejas diri kita ahlun nar, tidak. Allah itu namanya orang yang putus asa. Namanya itu orang yang bersangka buruk
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan sudah dikatakan, ayo mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya berdoa. Berdoa itu harus yakin. Bertaubat itu harus yakin. Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah, dekatlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala wa antum muqinun bil ijabah. Dan kau harus yakin dosa-dosamu itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau harus yakin bahwa doamu itu diijabah atau tidak itu kembalikan lagi. Tapi kita sebagai hamba harus yakin kepada Allah. Kita lanjut ya. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, waktunya kita menjawab pertanyaan masuk yang dikirimkan oleh jamaah yang ada di rumah. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Kenapa, Bib? Masa gara-gara kumis masuk neraka? Nah, makanya ada aja. Saya nggak pakai jenggot. Bilang masuk neraka lagi ntar. Nauzubillah min zalik. Yuk, masa jenggot jadi ukuran. Yuk kita lanjut ya. Ini ada pertanyaannya dari Instagram Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku baru aja ditinggal anakku untuk selamanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 2 tahun yang lalu, aku juga sudah ditinggal suamiku karena kecelakaan mobil dan sekarang anakku. Aku merasa udah hancur Ustadz. Aku merasa putus asa dan gak ada semangat lagi untuk meneruskan hidup ini. Kenapa Allah mengambil orang-orang yang aku sayang? Apakah Allah tidak suka melihat aku bahagia sampai akhirnya merebut kembali suami dan anakku? Boleh nggak sih aku menyalahkan Allah dalam keadaan seperti ini Ustadz? Nah ini mau izin penjelasannya Ustadz Syam. Boleh nggak orang kecewa sampai menyalahkan Allah? Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi'ul Ustadz Maulana Habib Muhammad, Mas Fadli, serta penanya yang Allah sesungguhnya sayang kepada penanya ini. Subhanallah. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya, tidaklah Allah mengujinya kecuali Allah mengangkat derajatnya. Amin. Jadi motivasi pertama buat ibu yang bertanya, sungguh Allah sedang mengangkat derajat ibu. Amin. Sembari menghapuskan seluruh dosa-dosa ibu. Amin, yakinlah ya akan hal tersebut. Allah mengangkat derajat serta Allah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian yang kedua, kalau dikatakan bolehkah saya menyalahkan Allah? Sungguh tidak boleh kita menyalahkan Allah. Tapi bertanya kenapa boleh? Ya, silahkan bertanya kenapa, tapi jangan sampai menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mungkin mengatakan, "Kenapa nasibku seperti ini?" Setelah bertanya kenapa, cari solusinya. Kenapa nasibku seperti ini? Oh, karena saya kurang berikhtiar. Kenapa saya seperti ini? Oh, karena saya kurang bermuhasabah. Kenapa saya seperti ini? Oh, karena saya kurang bertaubat. Silahkan tanya kenapa, lalu salahkan diri sendiri, bukan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, malaikat dan iblis pada saat itu ketika diciptakan Nabi Adam alaihissalam, malaikat bertanya, "Kenapa kau ciptakan Adam?" Lalu dijelaskan sama Allah Subhanahu wa taala, langsung malaikat menjawab, "Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim." Iblis pun demikian, "Ya Allah, kenapa kau ciptakan dia? Aku lebih baik daripadanya." Dijelaskan kepada iblis, iblis mengatakan, "Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin." Kau ciptakan aku daripada api, kau ciptakan dia daripada tanah, aku lebih baik daripadanya. Maka yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah iblis. Kenapa? Tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia bertanya kenapa wajar, tapi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala itu yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seandainya dikatakan bahwasanya orang tidak bahagia ketika diambil semua orang yang disayanginya, lalu kemana ibu waktu ibu belum nikah? Ibu belum nikah, ibu bisa hidup. Ibu waktu SD belum punya suami, belum punya anak, ibu hidup. Subhanallah. Waktu ibu SMP, ibu belum punya suami, belum punya anak, ibu masih bisa hidup. Ketika ibu masih kecil, ibu bersama dengan orang tua, ibu masih bisa hidup. Subhanallah. Sekarang Allah ambil semuanya, Allah ambil anak dan suami, ibu tetap hidup. Maka jangan sampai berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedih memang, kami menyadari, bukan kami yang merasakan. Mungkin ibu mengatakan, enak Ustadz ngomong, Ustadz nggak ngerasain. Subhanallah, kami tidak merasakan, tapi inilah yang kami pelajari untuk kita saling memotivasi, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar saya bisa tetap semangat hidup? Ingat tadi bahwa sebelum saya bertemu dengan suami saya bisa bahagia. Sebelum saya punya anak, saya juga masih bisa bahagia. Ketika saya hidup bersama dengan orang tua saya juga tetap bahagia. Padahal pada saat itu tidak ada orang-orang yang telah Allah kembali ambil. Maka subhanallah, ukuran kebahagiaan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'laun
wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan engkau lemah, jangan engkau bersedih hati, sedangkan engkau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kau beriman. Maka iman itu bisa menghilangkan kesedihan seseorang. Di antara keimanan itu adalah iman kepada nabi-nabi Allah. Yang paling utama adalah iman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi di saat kita sedih, ingat kesedihannya Rasulullah SAW. Rasul pernah mengalami hal demikian. Rasul lahir dalam keadaan yatim, kemudian usia 6 tahun Allah cabut nyawa ibundanya, kemudian bersama kakeknya Allah cabut juga nyawa kakeknya, Allah cabut juga nyawa anak-anaknya baginda Nabi SAW. Namun Allah angkat derajatnya disebabkan karena keimanannya baginda Nabi SAW. Maka jaga keimanan, insya Allah itu akan menghibur daripada hati yang sedang sedih. Wallahu ta'ala alam, tetap semangat. Nah itulah dia, kadang-kadang kita namanya manusia ini menyiapkan benteng aja, benteng dari kehidupan ini. Tiba-tiba kita kena masalah, kita lupa menyiapkan solusi dari setiap masalah. Makanya insya Allah di Islam itu Indah nih kita nonton nih, alhamdulillah ilmunya banyak. Jadi pada suatu saat nanti kita kena masalah, insya Allah kita udah punya jalan keluarnya. Amin ya rabbal alamin. Tetap di Islam itu Indah, jamaah. Oh jamaah, Alhamdulillah. oh itu masalahnya. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah, jamaah Islam itu Indah yang dirahmati Allah. Yang baru bergabung kita ingatkan lagi, kita masih membahas tentang tema ini Pak. Bapak, Ibu di rumah ajak anak-anaknya. Temanya adalah jangan putus asa walau banyak dosa. Ini kalau kita bicara masalah tentang zina. Wah. Mungkin ada dulu orang punya dosa zina. Dia pezina dan akhirnya dia sampai terkena penyakit. Nauzubillah min zalik. Penyakit ini kesana kesini dia ikhtiar berobat dan nggak sembuh-sembuh juga. Aduh. Nah sekarang pertanyaannya Bib, ini kan kita kan udah bertobat gitu. Ada nggak sih amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa zina sehingga Allah kasih kesembuhan sama kita nih Bib? Mau penjelasannya. Baik. Artinya tausiah. Tausiah Bib. Di antara pelebur daripada dosa. Jadi kalau katakan kan habis berbuat dosa kemudian atau pernah berbuat dosa lah. Kemudian dia sakit. Nah, ini ada riwayat daripada sahabat Nabi Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Jadi di antara pelebur dosa itu adalah sakit. Oh sakit. Ya. Oh, iya. Jadi ketika orang sakit kemudian dia sabar atas penyakitnya, dia ridha dengan penyakit yang Allah Subhanahu wa taala berikan walaupun sudah ikhtiar sana, ikhtiar kemari, ikhtiar sana, ikhtiar kemari, belum sembuh juga, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang mensucikan daripada dosa-dosa kita semuanya. Makanya Nabi riwayat ketika lihat orang sakit, misalnya Ustaz Maulana sakit. Coba sakit gimana? Oh itu mah ini. Sampai apa kata Nabi? Nabi bilang begini, la ba'sa tohur insyaallah. Nabi yang bilang, la ba'sa tohur insyaallah. Ya dikit lagi nih. Udah batuk darah. Alhamdulillah min zalik. Alhamdulillah min zalik. Apa kata Nabi? La ba'sa tohur insyaallah. Enggak apa-apa. Waktu Nabi jenguk orang sakit, enggak apa-apa. Tohur itu insyaallah Allah sucikan. Amin. Artinya Allah Subhanahu wa taala bersihkan dia daripada dosa. Ubay bin Ka'ab itu ketika dengar hadis Nabi yang mengatakan bahwa orang sakit itu merupakan ketika dia ridho dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ubay bin Ka'ab berdoa, "Ya Allah, berikan aku sakit," sampai doa sakit. Doa minta sakit, nggak ada orang yang minta. Sampai sahabat Nabi ketika melihat ada fadilah, kemuliaan fadilah mulai sampai sakit. Apa kata Ubay bin Ka'ab? "Ya Allah, berikan aku sakit, tapi sakit yang tidak mencegah aku sholat 5 waktu. Sakit yang tidak mencegah aku ke Masjidil Haram. Sakit yang tidak mencegah aku ke Masjid Nabawi." Semenjak doa tersebut, maka Ubay bin Ka'ab setiap hari Allah berikan sakit demam sampai dia meninggal dunia. Allahu Akbar. Kenapa? Dia mengharapkan dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanyakan doa, banyaklah doa. Ya, doa misalnya Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi la shifaan illa syifa'uk syifa'an la yughadiru saqama. Apa sih kata Nabi kalau kita baca doa, ya doa yang dikatakan oleh diajarkan Allahumma rabban nas, ya Allah Tuhan sekalian hamba semuanya, adhibil bas, hindarkanlah
Hilangkan penyakit aku ini, hilangkan. Kenapa? Syifaan la syifa'u illa syifa'uk. Artinya tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi mintanya syifaan la yughadiru saqama. Artinya minta sembuh yang setelahnya nggak ada sakit lagi, betul-betul sembuh, sehat. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi husnudzon, di sini husnudzon. Jangan pernah bersangka bahwa sakit ini berarti dosa-dosaku nggak diampun, enggak. Dengan sebab sakit tersebut, makanya kalau orang mau meninggal tuh Allah apa? Kasih sakit dulu. Mau dia kadang-kadang ada yang lama, ada yang kita minta yang sakitnya sebentar-sebentar aja langsung meninggal gitu kan. Bukan berarti sakit yang lama dosanya banyak, enggak. Betul. Artinya caranya Allah menghilangkan dosa seseorang. Masya Allah. Kita bicara masalah tentang dosa, tapi kita pengen tahu apa sih tanda-tandanya Allah itu udah mengampuni dosa-dosa kita. Kadang-kadang kita suka kepedean, wah kita udah taubat nih, jangan-jangan Allah udah ngampuni dosa kita. Ternyata sebenarnya dosanya makin menumpuk nih Ustaz Syah. Mohon izin penjelasannya, silakan. Fadhol Ustaz Syah. Bismillahirrahmanirrahim. Guru Ustaz Maulana Muhammad Aswadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa Imam Nawawi itu pernah menjelaskan tentang kisah seseorang yang bertanya kepada gurunya tentang bagaimana caranya, wahai Syekh, saya tahu bahwa Allah sudah menerima taubat saya. Maka dikatakan, qala ba'dul hukama, dikatakan para ahli hikmah bahwasanya tidak ada yang bisa tahu dirinya sudah diampuni atau belum, lakin fihi alamat, tapi ada tanda-tandanya atau ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-ciri orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yara nafsahu, dia melihat dirinya itu ghairu ma'sumah. Mereka melihat dirinya tidak selamat dari dosa. Jadi orang yang diterima taubatnya sama Allah Subhanahu wa taala justru melihat dirinya tidak selamat dari dosa. Subhanallah. Jangan kebalik, dia merasa dirinya justru selamat dari dosa. Berarti belum diterima taubatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah udah diampuni nih sama Allah Subhanahu, udah suci. Kamu itu pendosa, saya sudah bebas. Oh, justru itu ciri orang yang tidak diterima. Nah, sama seperti orang yang hijrah kan. Subhanallah. Baru berhijrah nyarain orang. Betul. Baru hijrah nyarain orang. Nah, sehingga efeknya ketika orang merasa dirinya tidak selamat dari dosa, yang pertama dia akan menjaga dirinya, siapa tahu melakukan dosa yang berulang, dan yang kedua tidak menyalahkan orang lain, tidak ngejudge orang lain yang mungkin orang lain itu belum hijrah. Subhanallah. Jadi yang pertama, tidak melihat diri sebagai orang yang selamat dari dosa, karena satu-satunya orang yang selamat dari dosa hanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selebihnya tidak ada satupun manusia yang terbebas daripada dosa. Yang kedua, orang yang alamatnya, ciri-cirinya diterima taubatnya sama Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diliputi kesedihan. Jadi bukan bergembira, tapi malah diliputi oleh kesedihan. Kata Nabi SAW, orang beriman itu selalu ada kesedihan padanya. Kesedihan apa? Yang pertama, sedih karena dosanya yang telah lalu. Yang kedua, sedih karena belum tentu dia selamat dari dosa yang akan datang. Maka senantiasa ada kesedihan dalam dirinya, bukan bergembira setiap harinya karena merasa diri selamat dari dosa. Yang ketiga, tentu saja alamatnya orang yang diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya, mereka yakni senang untuk berkumpul dengan orang baik, tidak senang untuk berkumpul dengan orang yang tidak baik. Artinya senang untuk mendatangi tempat-tempat yang baik. Orang yang sudah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala pasti senang ke masjid karena di sana tempatnya orang-orang baik, pasti senang ke majelis karena di sana tempatnya orang-orang soleh. Subhanallah. Jadi meninggalkan circle yang lama untuk mendapatkan circle yang baru tanpa ngejudge orang lain. Wallahu taala a'lam. Terima kasih banyak Ustaz Syah. Bahasanya. Buat jamaah Islam yang tidak ada di rumah, mendengar orang yang mungkin curhat atau apapun bentuknya, dia kadang merasa, aduh ya Allah, kok Allah nggak adil sama dia gitu loh. Kayaknya begini, orang ini bisa begini, dia enggak. Orang ini bisa begini, dia enggak. Dan dia kadang-kadang tuh malah suka menyalahkan Allah. Nauzubillah min dzalik. Ini Ustaz nih, mohon maaf sebelumnya Ustaz ya. Dan orang ini belum pernah bertobat. Maksudnya mungkin ntar aja lah tobatnya, masih hidup, ntar aja lah tobatnya. Apakah orang-orang yang suka menunda-nunda tobat ini termasuk golongan orang-orang yang kafir juga atau bagaimana? Mohon penjelasannya Ustaz. Silakan, fadhol. Baik kepada semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak kepada tim Islam itu Indah yang mengangkat tema hari ini. Sangat-sangat dekat dengan tema kita, dengan program kita. Islam itu indah. Senantiasa berbaik sangka. Dan ketahuilah, ketika ada orang mengaku banyak dosa, tapi tidak segera bertobat. Hello. Halo, Cuma itu doang. Siapa ini? Itu tadi hello. Ada yang hello. Kepada semuanya, ayo segera bertobat.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, masya Allah, tabarakallah, luar biasanya, tidak ada dosa, tapi beliau setiap hari bertobat, baca istighfar sampai 100 kali. Ada satu riwayat 100, ada riwayat mengatakan 70. Yang jelas Nabi sendiri pun beristighfar, bertobat. Nah, pertanyaannya, kenapa kita tunda-tunda tobat? Sombong banget. Iya juga sih. Hello. 2. Hello tuh bukan artinya neraka, hell. Hell. Halo, kita bagi halo. Halo. Jadi mohon maaf, tobatlah. Tobatlah. Wahai tobat. Ada namanya khauf dan raja. Khauf itu merasa takut. Ada raja berharap. Takut, harap. Takut, harap. Takut. Jadi kayak mendayung. Oh gitu. Kiri kanan. Kiri kanan. Ada takutnya, ada harapnya. Dia takut tadi, masya Allah tadi penjelasan dari Habib tadi, masya Allah. Kita ini banyak dosa, maka harusnya kita senantiasa pengakuan dan bertobat lalu mengganti. Itu sebenarnya bukan hanya aku banyak dosa. Kapan tobat? Nanti aja deh. Ya Allah. Ini kesombongannya nyata sebenarnya. Dia tahu bahwa dia banyak dosa, tapi kenapa engkau tidak bertobat? Ayo, pertanyaannya satu. Yakinkah kita masih hidup? Yakinkah berumur panjang? Yakinkah kita masih bisa nanti saya tobat nanti kalau sudah menikah? Lah, yakin nikah. Nanti saya tobat kalau ke tanah suci, yakin ke sana? Nanti saya kalau umur 25, umur 40 baru saya, aduh ya Allah, ayo tobat. Tobat. Karena jaminan itu kita tidak tahu. Pintu taubatnya Allah terbuka. Tinggal bagaimana kita meraih pintu taubat itu. Dengan jalan apa? Dengan jalan cari orang-orang yang satu circle. Langsung dipakai. Satu lingkaran kan? Iya. Cocok nih. Iya. Satu jurusan, satu kelompok. Itu kan mempengaruhi tobatnya seseorang. Bagaimana kau bisa bertobat kalau masih bersama dengan orang-orang yang itu yang buruk? Ayo berpindah. Itu tobatnya. Setelah itu nanti insya Allah terbiasa. Lalu sadarkan diri sehingga ada yang senantiasa mengingat. Kita lanjut lagi ya. Sekarang waktunya kita kembali membacakan pertanyaan masuk yang dikirimkan oleh jamaah yang ada di rumah nih. Kalau gitu langsung aja kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dalam kondisi sulit, lalu kita mendadak rajin sholat, apakah Allah menerima sholatnya dan mengabulkan doa kita? Padahal saat kondisi normal kita malah nggak pernah sholat. Lalu apakah situasi ini sekaligus azab agar kita rajin sholat? Nah, ini kita minta tausiah dari guru kita. Situasi ini? Situasi. Maksudnya keadaan. Maksudnya dia menganggap sholat itu azab buat dia. Kalau misalnya dia nggak sholat, kalau misalnya ada masalah baru sholat. Kalau nggak ada masalah dia nggak sholat gitu. Enak aja. Iya. Apakah Jadi, ini normal? kapan tausiahnya? Ini Pak Jibib. Nabi SAW beliau mengatakan ittaqillah fi yusrik wa usrik. Rasul SAW beliau mengatakan bertakwalah kau kepada Allah. Ibadahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala fi usrik wa yusrik, dalam keadaan engkau sulit atau dalam keadaan engkau senang. Jadi sebenarnya kalau saya tangkap pertanyaan tadi, ketika dia lagi sulit, baru dia ingin sholat dan ibadah. Tidak ada yang salah sebenarnya. Ketika orang namanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang salah nggak sadar-sadar di dalam ujian kesulitan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Artinya sholat kapan saja. Mau kita senang, mau kita tidak senang, kita sholat itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pengharapan seperti Ustaz Maulana tadi mengatakan, ada roja, ada pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluh wa ta'ala azamatuh. Cuman yang bagus memang perlu digarisbawahi supaya kita hidupnya tenang. Orang tuh hidup pengen tenang. Kita miskin tapi kena tenang.
Kita kaya juga, alhamdulillah diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang membikin orang tenang kepada Allah? Tanyalah, kalau boleh tanya di dalam hati manusia yang paling dalam. Mau tanya sama orang yang punya dunia banyak sekalipun, ketika dia tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti di dalam hatinya tidak punya ketenangan yang sempurna. Jadi kalau pengen tenang, bukan hanya dekat kepada Allah, bahwa dikatakan salah sih tidak, tapi kurang tepat. Dekat kepada Allah hanya dalam keadaan kepepet, hanya dalam keadaan sempit. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kau dekat kepadaku dalam keadaan, ada hadis Nabi mengatakan, kau dekat kepadaku dalam keadaan senang, maka aku akan dekat kepadamu dalam keadaan kau sempit. Subhanallah. Tapi kalau cuma sempit saja, ditakutkan Allah tidak mengingat kita dalam keadaan kita sempit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat nasihat pribadi buat saya, khususnya Mas Fadli, umumnya Ustadz Maulana, juga buat Ustadz Syab, Khususnya artinya saya. semuanya jangan cuma berpikir kepada Allah dalam keadaan kita sempit, supaya kita selalu dilapangkan dan ditenangkan oleh Allah. Jadi intinya lapang. Pertanyaan yang berikutnya dari Instagram nih, dari hamba Allah. Ya. Assalamualaikum Ustadz Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir aku putus asa nggak bisa ikut lomba karena mama nggak mengizinkan. Karena katanya kalau aku ikut lomba ini nanti bisa membawa ke dalam kesyirikan. Karena lomba yang aku ikutin adalah lomba adu ayam. Ini Sambung gimana? ayam. Ini gimana ini Lomba Ustadz sambung Maulana? ayam. Sambung ayam, adu ayam itu sama itu. Begini, kepada semua anak-anak dimanapun berada, jika kau berbuat dosa, bisa jadi dosamu itu menyangkut kepada orang tua, sehingga dianggap orang tua tidak ada kepedulian, tidak pernah menasehati, tidak pernah mengingatkan. Maka ketika ada orang tua melarang kita melakukan dosa, contohnya tadi sabu ayam dan sebagainya, itu Sambung ayam. ya itulah maksudnya. Ada judi di situ, Iya, iya. ada judi di situ, ada judi di situ. Dan yakin orang tua pun kena juga itu. Iya. Makasih banyak Ustadz Maulana jawabannya buat teman Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi, kita akan kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kita tetap di Islam itu Indah Jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah. Waktu kita kembali membacakan pertanyaan masuk yang dikirimkan oleh jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menikah 18 tahun, lebih ya, tapi tidak kunjung diberi keturunan sama Allah. Merasa putus asa pasti katanya. Tapi apakah ada kaitannya dengan dosa saya di masa lalu? Tapi kan saya sudah bertobat sungguh-sungguh. Tapi kenapa Allah tak kunjung memberikan keturunan kepada saya? Sudah ikhtiar kemana-mana, tetap tidak ada hasil. Nah ini bagaimana Ustadz Maulana? Dijawab silakan. Segala sesuatu kembali istighfarlah. Orang yang banyak istighfar, insya Allah akan dimudahkan semua urusannya. Termasuk kalau mau punya anak, perbanyak istighfar. Ya, apakah ada kaitannya dengan dosa kepada sesama manusia? Saya katakan bisa jadi iya. Karena kaitannya doanya orang yang terzalimi itu dijabah. Bisa jadi ada yang pernah di PHP-in, bisa jadi orang yang pernah disakiti hatinya, dilukai perasaannya, sehingga orang itu berkata, silakan kau menikah dengan siapapun, kau tidak akan punya anak. Gitu. Ini contoh. Curhat. Enggak curhat. Kadang-kadang seperti itu. Maka ada baiknya datang dulu minta maaf. Karena ada pengalaman teman saya. Siapa itu? Nggak usah sebut namanya, dia nonton. Dia nggak punya anak. Iya. Tapi apa yang terjadi? Dia baikan sama mantannya. Dan lama kemudian punya anak. Oh iya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana ya. Mudah-mudahan bisa jadi jawaban ya buat bertanya tadi dan menenangkan hati. Mungkin ada dosa-dosa masa lalu yang harus diminta maaf karena berkaitan dengan orang lain. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kenapa sih? Suami saya demen sekali mabok-mabokan. Bahkan tidak bisa menjadi imam yang baik untuk keluarga. Pernah saya merasa putus asa dan kehilangan arah karena tidak ada yang bisa membimbing saya.
Apakah boleh saya minta cerai karena sudah merasa putus asa tidak akan mendapatkan bimbingan dari suami yang bisa membawa saya ke surga? Nah ini bagaimana nih Bib nih? Baik. Langsung saja jawaban pertama, kalau ditanyakan boleh atau tidak minta pisah dengan sebab bisa suami mabok-mabokan, artinya melakukan selalu maksiat kepada Allah. Kalau bicara fikih boleh. Artinya salah satu alasan yang diterima katanya talak itu halal, sesuatu halal yang dibenci. Tapi nggak mutlak, artinya harus ada alasan udzur syar'i. Selama alasan agama diperbolehkan dengan sebab ini, maka boleh dan tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi catatan, kalau si istri mau berdakwah di dalam keluarga, artinya dia mau sabar ya, mau sabar. Artinya sampai dikatakan oleh Nabi, ayyumam ra'atin sabarat ala su'i akhlaqi zaujiha atahallahu thawaba Asia. Kata Nabi, seorang istri yang sabar atas buruk akhlak suaminya, maka Allah akan berikan dia pahala Asia. Yang seorang istri Fir'aun sabar atas suaminya seorang Fir'aun. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib. Ya, itu adalah solusi terakhir. Kalau masih bisa dipertahankan, dakwahi suaminya. Mudah-mudahan sabar, taubat ya. Sadar dan berdoa terus minta sama Allah. Nah sekarang kita waktu mendengarkan muhasabah, dilanjutkan doa, disampaikan guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masyhur kita dengarkan kisah seorang yang telah membunuh 99 orang. Lalu dia bertanya kepada orang ke-100, apakah Allah masih mau menerima tobatnya? Berkata orang ke-100 bahwa dia telah melakukan dosa yang sangat besar dan kayaknya Allah tidak bakal mengampuninya lagi. Maka genaplah 100 orang yang dibunuhnya. Lalu dia berjalan menuju pertaubatannya. Ternyata dia meninggal di tengah jalan. Ketika dia meninggal di tengah jalan, bertengkarlah malaikat rahmat dan malaikat laknat kepadanya. Yang satu ingin membawanya ke neraka jahanam, yang satu ingin membawanya kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari perdebatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada dua malaikat tadi dengan mengatakan, ukur jaraknya, lebih dekat dari mana? Lebih dekat dari lokasi dia membunuh atau daripada lokasi rahmatku atau lokasi pertobatannya? Maka lebih dekat daripada lokasi pertobatannya. Maka Allah pun mengampuni orang tersebut. Dari ilustrasi kisah ini kita mengambil pelajaran, selama seseorang ini mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, selama dia dalam perjalanan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, selama dia tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka selama itu pula pintu taubatnya Allah terbuka kepadanya. Tidak ada satupun manusia yang terbebas lolos daripada dosa. Namun Allah katakan, qad aflaha man zakkaha, ay qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang berusaha senantiasa mensucikan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, ampuni dosa kami serta rahmati kami ya Allah. Rahmatmu yang kami harapkan ya Allah. Wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.